Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu Mulima di pelajaran fisika bab 1 tentang pengukuran. Baiklah, sebelum ke pengukuran, Ibu jelaskan dulu tentang besaran. Besaran yaitu sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Besaran ada 2 macam yang akan Ibu jelaskan, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok anak-anak ada 7 macam. Yang pertama, panjang satuannya meter. Yang kedua, massa satuannya kilogram. Yang ketiga, waktu satuannya sekon. Yang keempat, suhu satuannya Kelvin. Yang kelima, kuat arus listrik satuannya ampere. Yang keenam, intensitas cahaya satuannya kandela. Dan yang ketujuh, jumlah zat satuannya mol. Nah, besaran pokok ini sebagai dasar yang akan menyusun besaran-besaran lain. Ingat, besaran pokok ada 7. Nah, yang kedua, besaran turunan, yaitu besaran yang tersusun dari besaran pokok. Contohnya kecepatan. Nah, besaran kecepatan ini tersusun dari besaran panjang dan waktu. Kemudian besaran luas ini tersusun dari 2 besaran panjang. Contoh yang ketiga, percepatan itu tersusun dari besaran kecepatan. Tadi, besaran kecepatan tersusun dari panjang dan waktu. Kita masuk ke alat ukur besaran pokok. Besaran pokok panjang ini bisa kita ukur dengan menggunakan mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer. Sedangkan besaran massa bisa digunakan dengan menggunakan neraca untuk diukur. Kemudian waktu bisa kita ukur dengan menggunakan stopwatch. Yang keempat, besaran waktu bisa kita ukur. Besaran suhu bisa kita ukur dengan termometer. Kuat arus listrik dengan ampermeter. Jumlah zat bisa. Nah, untuk jumlah zat tidak ada alat ukur secara langsung. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah zat tersebut dengan mengukur massa. Nah, nanti akan dipelajari di pelajaran kimia. Kemudian intensitas cahaya bisa kita ukur dengan light meter. Ikut Ibu tampilkan gambar alat ukur untuk besaran pokok. Nah, ini bentuk dari penggaris atau mistar. Jangka sorong juga diukur untuk mengukur besaran panjang. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk dari mikrometer sekup yang bisa digunakan juga untuk mengukur panjang. Kemudian neraca digunakan untuk mengukur massa. Bentuknya seperti ini. Stopwatch
digunakan untuk mengukur waktu. Sedangkan suhu bisa kita ukur dengan menggunakan termometer. Ampermeter bentuknya seperti ini. Ada yang analog, ada yang digital. Untuk mengukur watt arus listrik. Selanjutnya, Ibu akan tunjukkan gambar alat ukur besaran turunan. Kelajuan bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur speedometer. Biasanya ini ada di kendaraan seperti mobil atau motor. Yang kedua yaitu gaya, bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur namanya dinamometer. Alat ukur hygrometer bisa digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Bentuknya seperti ini. Kemudian besaran turunan selanjutnya yaitu hambatan dan tegangan. Hambatan bisa kita ukur dengan ohmmeter, sedangkan tegangan bisa kita ukur dengan voltmeter. Nah, alat ukur ohmmeter, voltmeter ini tergabung atau menjadi satu dengan ampermeter pada alat ukur yang namanya multimeter. Jadi multimeter ini bisa mengukur 3 besaran, yaitu besaran hambatan, besaran tegangan, dan besaran watt arus listrik. Alat ukur barometer ini digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Misalnya mengukur tekanan udara di pegunungan, tekanan udara di pantai. Nah, bisa kita gunakan alat ukur barometer. Untuk mengukur tekanan udara tertutup, misalnya tekanan gas LPG di dalam tabung atau tekanan gas oksigen dalam tabung, bisa kita gunakan alat ukur yang namanya manometer. Kalorimeter yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kalor jenis zat. Nah, demikianlah penjelasan di pertemuan pertama pelajaran fisika materi pengukuran. Nah, tugas untuk kalian, coba sebutkan 5 alat ukur yang ada di rumah kalian dan jelaskan fungsi alat ukur tersebut. Lebih dari 5 lebih bagus. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.